Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Pak Ud dimanapun berada? Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dipinta oleh Bunda Pak Ud atau sebagian dari Bunda Pak Ud untuk membahas tentang Pak Ud. Di sini saya akan membahas tentang masalah SKL, struktur kurikulum dan capaian pembelajaran Pak Ud. TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA. Sebelumnya silakan subscribe sebagai cara kita untuk bersilaturahmi, like jika suka, dan share jika ini bermanfaat. Adapun materi dari pembahasan kali ini diambil dari sumber Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kemudian Kemendikbudristek RI nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang ketiga, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Lingkup pembahasan kali ini diantaranya adalah yang pertama standar kompetensi lulusan pada PAUD, yang kedua tentang struktur kurikulum PAUD, dan yang ketiga capaian pembelajaran PAUD. Adapun standar kompetensi lulusan pada PAUD ini tertuang pada Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang SKL pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dalam bab 3 ayat 1 sampai 4, di mana SKL pada PAUD merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, dan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini memuat profil peserta didik sebagai satuan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi deskripsi capaian perkembangan peserta didik dari hasil partisipasinya pada akhir pendidikan anak usia dini. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia PAUD difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang struktur kurikulum pada PAUD. Struktur kurikulum PAUD atau TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA terdiri atas dua bagian, diantaranya kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan 5P. Dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kegiatan ini dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran. Intisari kegiatan pembelajaran intrakurikuler adalah bermain bermakna sebagai perwujudan merdeka belajar, merdeka bermain. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada SKL. Penguatan 3P atau profil pelajar Pancasila dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Adapun alokasi waktu untuk PAUD, alokasi waktu pembelajaran di PAUD usia 4-6 tahun paling sedikit 900 menit per minggu. Kemudian yang kedua, alokasi waktu di PAUD usia 3-4 tahun paling sedikit 360 menit per minggu. Dan yang ketiga, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi kegiatan di PAUD. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila setidaknya ada 3 pembahasan, yaitu pelaksanaan 5P dilaksanakan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Kemudian 5P dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi intrakurikuler. Yang terakhir, satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan 5P. Tema-tema dalam 5P yang dapat dipilih oleh satuan PAUD diantaranya Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama atau Kita Semua Bersaudara,
Dan yang keempat, imajinasiku atau imajinasi dan kreativitasku. Aku Sayang Bumi, tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencapai solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, Aku Cinta Indonesia. Tema ini bertujuan agar peserta didik mengenal identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia, serta bangga menjadi anak Indonesia. Kemudian, bermain dan bekerja sama atau kita semua bersaudara. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik untuk mampu berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, dan mau berbagi serta mampu bekerja sama. Kemudian yang terakhir, imajinasiku atau imajinasi dalam kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunia melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Pada tema imajinasiku ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Kemudian, capaian pembelajaran PAUD. Capaian pembelajaran PAUD atau disingkat dengan CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Dan perlu diketahui, fase untuk PAUD adalah fase fondasi yang merupakan pijakan pertama anak di dunia pendidikan, dan tujuannya adalah memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal. Adapun rasionalisasi yang mendasari penyusunan capaian pembelajaran di jenjang PAUD, diantaranya yang pertama adalah memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD, TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA untuk menetapkan pengajaran dan pembelajaran. Kebutuhan belajar mengajar PAUD harus didasarkan pada kebutuhan anak. Ini membutuhkan pertimbangan kemampuan fisik, sosial, moral, linguistik, dan kognitif anak, serta menyediakan berbagai lingkungan yang menantang dengan dukungan pendidik ke tiap anak yang memadai untuk memastikan potensi belajar anak terwujud. Lingkungan PAUD perlu ramah dan dekat dengan anak agar ia merasa cukup percaya diri untuk dapat bermain dan menjelajah di dalamnya. Ini berarti pertimbangan harus diberikan pada konteks sosial dan budaya anak dan sumber daya yang tersedia. Orang tua atau wali juga harus dilibatkan dalam kegiatan PAUD sehingga mereka dapat mendukung pembelajaran anak tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka, serta anak dapat memperluas eksplorasi. Kemudian yang kedua, menguatkan transisi PAUD SD. Kesinambungan pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar adalah peran kunci, mengingat periode anak usia dini sebetulnya adalah usia 0 sampai 8 tahun. Capaian pembelajaran jenjang PAUD berupaya untuk menempatkan kurikulum PAUD dan sekolah dasar dalam satu lajur pembelajaran, sehingga ujung capaian kurikulum adalah titik berangkat dari kelas 1 sekolah dasar dan terus dibangun hingga usia fase A di kelas 2 sekolah dasar. Hal ini yang diharapkan akan mendukung kesiapan bersekolah anak dalam rentang usia tersebut. Kemudian yang ketiga, menguatkan artikulasi penanaman literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni sejak di PAUD. Literasi dan matematika awal tersirat dalam kurikulum terdahulu, namun dalam pelaksanaannya masih ada satuan yang menghindari penggunaan aspek pembelajaran ini, ditengarai karena kekhawatiran terjadinya anak belajar secara klasikal di mana fokus lebih ke muatan pembelajaran di ruang kelas dalam waktu yang lama dengan kertas dan pensil. Sementara
penting dalam pembelajaran anak usia dini untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Pengenalan pada sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni dihadirkan di PAUD untuk membantu anak memecahkan masalah dan kreasi. Kemudian yang keempat, lebih memberikan pijakan bagi anak untuk memahami dirinya dan dunia. Hasil pembelajaran di PAUD menekankan pentingnya untuk membantu anak-anak memahami dan bangga akan identitas mereka, dan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang dunia dimulai dengan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Anak-anak membutuhkan kepercayaan diri dan kepercayaan pada kemampuan mereka agar dapat secara efektif menjelajahi dan belajar tentang dunia mereka. Mereka perlu merasa bangga terhadap dirinya sendiri, budaya asal mereka, penampilan, dan cara hidup mereka. Pendidikan perlu mendukung anak-anak untuk mengembangkan identitas yang kuat dan positif dengan menghormati dan menyambut masing-masing keunikan anak serta latar belakang sosial dan budaya mereka. Adapun karakteristik spesifik pembelajaran PAUD, TK, RA, BA, KB, SPS, dan TPA diantaranya adalah mendukung terbentuknya kesejahteraan diri anak, menghargai dan menghormati anak, mendorong rasa ingin tahu anak, menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, minat dan kebutuhan anak, memberikan stimulasi secara holistik dan integratif, kemudian memberikan tantangan, bimbingan dan dukungan pada pembelajaran tiap anak melalui percakapan dan interaksi bermakna dengan setiap anak. Kemudian yang selanjutnya, melibatkan keluarga sebagai mitra, memanfaatkan lingkungan dan teknologi sebagai sumber belajar, dan yang terakhir, menggunakan penilaian otentik atau penilaian yang diperoleh bersamaan dengan berlangsungnya proses pembelajaran. Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen stimulasi yang saling terintegrasi. 3 elemen stimulasi tersebut merupakan elaborasi aspek-aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan nilai Pancasila serta bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21 dalam konteks Indonesia. Tiap elemen stimulasi mengeksplorasi aspek-aspek perkembangan secara utuh dan tidak terpisah. Ketiga elemen stimulasi tersebut adalah yang pertama, nilai agama dan budi pekerti yang mencakup kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. Yang kedua, jati diri mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pra-membaca. Setiap elemen stimulasi harus digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi aspek perkembangan anak secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Sekian pembahasan kali ini, tidak ada maksud saya untuk menggurui bunda-bunda sekalian. Anggap saja ini sebagai bahan diskusi, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa subscribe sebagai cara kita bersilaturahmi, share jika ini bermanfaat, kemudian like jika suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.